Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini, mata pelajaran biologi kelas 10 KPR, kita akan membahas tentang virus. Nah, ciri-ciri virus. Virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit. Nah, jadi kalau untuk sel-sel yang mati, virus itu tidak bisa. Jadi kalau misalkan ada manusia atau hewan atau tumbuhan lainnya yang terkena virus itu jika selnya mati, jadi virus juga tidak bisa berkembang biak. Ya, jadi virusnya itu juga ikut mati. Kemudian dalam tubuh virus terkandung salah satu asam nukleat dan juga DNA. Nah, kemudian atau RNA ya. Kemudian dapat dikristalkan sebagai benda tak hidup dan dapat dicairkan kembali. Nah, jadi kalau dikristalkan itu misalkan dibekukan. Jadi virus ini dibekukan dengan artian lain dia tidak bisa berkembang biak. Ya, jadi tidak bisa melakukan perkembangan, jadi tidak bisa membelah menjadi beberapa jenis. Ya. Jadi untuk virus ini sebenarnya dapat bereproduksi. Nah, dapat bereproduksi maksudnya bisa menghasilkan keturunan juga ya sebenarnya ya, berkembang biak ya, bukan hanya manusia saja. Dianggap sebagai makhluk hidup. Ya, jadi virus itu dianggap sebagai makhluk hidup yang menempel pada tubuh manusia dan juga hewan dan juga tumbuhan. Nah, ukurannya kurang lebih berkisar 20 nm dan juga sampai 300. Ya, bersifat aseluler, tidak memiliki sel ya dan tidak memiliki organel. Nah, organelnya itu berupa partikel molekul yang disebut virion. Nah, ini struktur dan fungsinya ada di partikel, ada virion. Terus kemudian ini di bagian luar ini ada kapsid dan juga protein. Nah, untuk kalau bagian dalamnya ini ada nukleat pembawa informasi dan juga berbagai protein. Nah, untuk struktur virus sendiri ini contohnya gambarnya. Ini berupa ada gambarnya DNA dan juga kapsul proteinnya seperti itu. Nah, ini kalau di dalamnya kapsid proteinnya seperti itu. Nah, kalau untuk DNA-nya kalau dari retrovirus seperti ini. Nah, bisa dipahami ya gambarnya ya. Kemudian struktur tubuh virus itu berselubung. Nah, jadi reseptor virusnya itu ada di luar sendiri. Kemudian untuk genetiknya DNA dan juga RNA-nya itu ada di dalam ya, yang seperti ulat-ulat itu, cacing ya. Terus kemudian untuk selubung protein dari kapsid. Nah, dan untuk kapsul virusnya itu yang seperti yang berlapis ini, melapisi dari DNA, RNA juga selubung protein. Kemudian untuk virus kompleksnya dari bakteriophage itu adalah kapsid di atas itu ya, ada DNA, letaknya leher, selubung ekor dan juga papan dasar dan selaput ekor. Nah, ini bentuk-bentuk virus, contohnya virus influenza ya, bulat, adenovirus, polydibis dan juga TMV ini seperti batang. Nah, dan juga untuk bakteriophage dari seperti huruf T. Nah, untuk replika virus itu sendiri, replika virus terjadi hanya bila virus berada dalam sel makhluk hidup. Secara umum replika terjadi melalui 5 tahap. Yang pertama dari absorpsi, yang kedua penetrasi dan juga sintesis, yang keempat pematangan perakitan dan juga lisis. Nah, untuk replikasi virus itu sendiri yang pertama adalah siklitik. Siklus reproduksi pada virus yang mempunyai ditandai dengan matinya sel inang. Nah, kemudian siklus risogenetik, mate genetik virus diproduksi di dalam sel bakteri tanpa menghancurkan inang. Jadi ada 2 jenis ya replikasi virus itu. Kemudian siklus litik dan juga lisogenik ya, ini kamu pahami sendiri. Nih, seperti itu prosesnya ya, dari tahap absorpsi, tahap penetrasi, DNA free tahap pematangan. Nah, itu
dilihat sendiri siklusnya. Terus kemudian untuk peran virus sebagai manusia, HIV. Nah, itu HIV itu virus Human Immunodeficiency Virus AIDS, terus kemudian Ebola virus pertahanan tubuh, hepatitis B, Meles virus, ini dari virusnya cacar ya. Untuk herpes simplex virus, herpes. Untuk human papillomavirus itu kutil, ada adenovirus sistem respirasi dan juga tumor rahim. Kemudian mumps virus gondong, rabies virus ada rabies, poliomyelitis itu ada polio ya, jenis polio, dan juga SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome. Untuk peran virus bagi hewan, ini Paramyxovirus NCD ya, terus kemudian foot mouth disease penyakit kuku mulut, dan juga Rhabdovirus rabies. Juga ada RCV tumor pada ayam, bovine papillovirus tumor pada sapi, dan juga H5N1 pada burung. Untuk peranan virus, nah kalau ini daging tumbuhan. Nah, untuk virus mozaik tembakau, nah ini jenisnya ada tobacco mozaik virus TMV, kemudian untuk tugro, kerdil, dan juga padi. Nah, untuk CVPD ini adalah tumor pada jeruk ya. Jadi kalau penyakit tumor itu sebenarnya bukan hanya pada manusia, tumor bisa nyerang pada hewan dan juga tumbuhan. Ingat ya. Untuk peran yang menguntungkan virus. Nah, pertama vaksin. Pemberian virus yang telah dilemahkan oleh dalam tubuh agar tubuh membentuk antibodi virus. Nah, jadi contohnya kalau pemberian vaksin itu pada anak yang setelah diimunisasi. Bukan hanya anak ya, orang dewasa pun remaja kalau diberikan vaksin. Ingat, ketika anak tersebut diberikan vaksin, misalkan gejala ringannya dia mengalami demam, itu bukan karena dia sebab dari imunisasi itu sendiri, melainkan efek samping dari imunisasi. Kenapa pada orang tersebut setelah diimunisasi mengalami demam? Karena adanya perlawanan pada virus yang asing yang dari luar masuk ke dalam tubuh, itu ada perlawanan. Jadi perlawanannya itu menimbulkan zat antibodi yang mengalami peningkatan ya, mengalami peningkatan melawan virusnya itu dengan cara efek sampingnya membuat bayi hangat atau orang hangat. Jadi kalau pada orang yang sudah mengalami imunisasi dia demam, itu bukan berarti gara-gara imunisasi atau dari tim tenaga kesehatannya, melainkan ada perlawanan zat antibodi melawan penyakit tersebut. Untuk membuat antitoksin, tetanus serum ya, jadi obatnya dibuat untuk mengobati orang yang terkena tetanus. Untuk membasmi hama secara biologis, untuk pembuatan hormon insulin, dan juga untuk penelitian materi genetik. Jadi misalkan virus itu sebenarnya ada yang menguntungkan dan juga merugikan. Nah, kalau contohnya virus yang merugikan pada manusia itu seperti ya COVID-19, influenza, terus kemudian HIV dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk menguntungkan, nah ini di sini terterakan banyak sekali vaksin-vaksin dari virus yang menguntungkan dibuat untuk melawan virus yang berbahaya tersebut. Nah, seperti itu. Nah, demikian materi virus ya. Kita lanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Jika kurang paham silahkan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.